Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sarpiani dengan NIM 2018 11110 dari kelompok E6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas besar praktikum mikroprosesor, yaitu menjelaskan tentang modul 4 yang berjudul Percabangan dan Perulangan pada Mikroprosesor. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori percabangan dan perulangan pada mikroprosesor. Nah, tujuan yang harus kita capai yaitu yang pertama, memahami perintah dan proses operasi percabangan pada mikroprosesor. Dapat melakukan operasi percabangan JMP, JE, JNE, JA, dan JB. Memahami perintah dan proses operasi perulangan pada mikroprosesor. Dapat melakukan operasi perulangan looping. Nah, alat dan bahan yang digunakan itu ada komputer dan aplikasi emulator 8086. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang percabangan dan perulangan, perlu diketahui apa itu label. Label pada bahasa pemrograman assembly merupakan sebuah penanda pada shortcode di mana label ini akan mencatat alamat offset register saat label tersebut ditulis. Alamat offset register ini nantinya bisa diambil nilainya dengan memanggil label tersebut. Ada dua tipe label pada bahasa assembly. Yang pertama itu label simbolik dan label nomor. Selanjutnya, percabangan. Percabangan pada mikroprosesor dilakukan dengan cara merubah alamat dari indeks pointer ke alamat yang diinginkan. Hal ini membuat percabangan pada mikroprosesor disebut juga dengan lompatan. Ada dua macam percabangan. Yang pertama itu percabangan tak bersyarat atau unconditional branch dan percabangan bersyarat conditional branch. Percabangan tidak bersyarat adalah percabangan yang dilakukan tanpa melihat isi dari penanda atau flag apapun pada saat melakukan lompatan ke alamat yang diberikan. Nah, perintah atau instruksi yang digunakan pada percabangan tak bersyarat itu ada JMP. Sedangkan kalau percabangan bersyarat adalah lompatan yang dilakukan jika sebuah kondisi tersebut dipenuhi. Nah, perintah yang digunakan yaitu ada CMP. Apa sih CMP dan JMP? JMP digunakan untuk melompat menuju alamat label yang ditunjukkan oleh perintah JMP. Adapun syntax-nya adalah JMP label tujuan. Nah, perintah JMP yang digunakan pada materi sebelumnya itu biasanya dimaksudkan agar melewati tempat data program. Karena jika ada perintah JMP ini, maka data program akan ikut dieksekusi, sehingga kemungkinan besar akan menyebabkan programnya menjadi hilang atau menjadi hang. Perintah CMP itu sendiri adalah perintah yang membandingkan dua buah operan dengan sintaks CMP operan 1, operan 2. CMP akan membandingkan operan 1 dengan operan 2 dengan cara mengurangkan operan 1 dengan operan 2. CMP tidak mempengaruhi nilai operan 1 dan operan 2. Perintah CMP hanya akan mempengaruhi flag register sebagai hasil perbandingan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perulangan. Perulangan pada mikroprosesor menjadi bagian yang penting karena dengan adanya perulangan dapat meminimalisir proses penulisan program. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perulangan antara lain, kapan atau kondisi apa yang menyebabkan perulangan itu akan berakhir, berapa banyak perulangan yang diinginkan, serta register apa saja yang terpengaruh pada saat perulangan dilakukan. Untuk perulangan itu sendiri, biasanya menggunakan perintah looping. Nah, perulangan dengan looping itu digunakan untuk melakukan suatu proses yang berulang-ulang. Adapun sintaks dari perintah ini adalah looping, label, underscore tujuan. Perintah looping adalah mirip dengan perintah JMP. Hanya saja perintah looping adalah lompatan yang memperhatikan nilai register CX.
Nah, register CX ini memegang suatu peranan yang khusus, di mana register ini dijadikan sebagai counter atau penghitung terhadap banyaknya perulangan atau looping yang boleh terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh program percabangan. Nah, sama seperti program-program sebelumnya, di sini terdapat header. Yang pertama itu ada .model_small yang menandakan menyimpan suatu lokasi memori, di mana lokasi memori itu kurang dari satu segmen. Kemudian ada .code yang digunakan untuk menjalankan proses dari program. Kemudian ada org 100H. Ini menandakan alamat memori dimulai pada 100 heksa atau 256 byte. Kemudian terdapat jam proses yang kita ketahui kalau misalnya JMP ini merupakan perintah dari percabangan tak bersyarat. Nah, maksud dari jam proses itu artinya adalah langsung lompat ke proses. Kemudian diberikan dua bilangan, yang mana bilangan A itu 67, bilangan B 66. Di sini terdapat 3 kondisi, yang mana K lebih itu bilangan A lebih kecil dari bilangan B. Kemudian ada kalau sama itu bilangan A sama dengan bilangan B, dan kalau kurang bilangan A lebih besar dari bilangan B. Nah, kemudian di proses ini dinyatakan bahwa jika bilangan A kurang dari bilangan B, maka lompat ke A kecil. Tetapi jika bilangan A sama dengan bilangan B, lompat ke sama. Sedangkan jika bilangan A kurang dari lebih besar daripada bilangan B, lompat ke A besar. Dari nilai yang diberikan tadi, seharusnya kita sudah tahu hasil output apa yang nanti akan ditampilkan. Nah, di sini kemudian terdapat perintah CMP. Yang kita ketahui CMP ini salah satu perintah dari percabangan bersyarat. Nah, selanjutnya terdapat move AH09 yang menyatakan servis untuk mencetak kalimat. Kemudian ada INT 21H itu yang menyatakan untuk mencetak kalimat. Kemudian ada exit, ada INT 20H itu kembali ke DOS. Kemudian ada end data yang menyatakan program telah berakhir. Selanjutnya kita akan melihat output yang dihasilkan dari program ini. Selanjutnya ini adalah hasil output yang dihasilkan dari program percabangan yang telah kita bahas sebelumnya, di mana tadi telah kita ketahui bahwa nilai bilangan A itu ada 67 dan bilangan B itu ada 66. Nah, dari dua bilangan tersebut kita sudah tahu kondisi yang akan dihasilkan di output itu apa. Di sini output yang dihasilkan itu menyatakan bilangan A lebih besar dari bilangan B, yang mana tadi jika bilangan A lebih besar daripada bilangan B, maka akan lompat ke A besar. Kemudian untuk contoh program yang kedua itu adalah contoh program dari perulangan. Nah, di sini sama seperti program yang telah kita bahas, terdapat header. Yang pertama ada .model_small yang berfungsi untuk menyimpan suatu lokasi memori. Kemudian ada .code itu untuk menjalankan proses dari program, serta ada org 100H yang menandakan alamat memori dimulai pada 100 heksa atau 256 byte. Kemudian ada move CX. Nah, tadi telah kita ketahui bahwa untuk perulangan itu menggunakan perintah looping, di mana bedanya dengan jam proses. Di sini nilai register CX-nya ini menandakan banyaknya perulangan yang dilakukan. Di sini register CX menilai 3, yang mana artinya pengulangan yang dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian ada
INT21H itu tempat terjadinya pengulangan, ada loop ulang itu lompat ke label ulang. Nah, looping ini telah kita ketahui tadi merupakan perintah dari perulangan. Kemudian ada exit dan ada INT20H yang menandakan kembali ke DOS. Nah, kemudian kita akan melihat hasil output yang akan ditampilkan dari program perulangan ini. Untuk hasil output yang ditampilkan dari program perulangan yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu kita dapat melakukan perulangan di mana kita telah tahu bahwa register CX tadi menampilkan angka 3 yang berarti ada 3 kali perulangan. Nah, yang mengalami perulangan adalah berupa semua karakter yang ada pada keyboard. Sebagai contohnya, ini dimasukkan angka 122 di mana ada 3 kali perulangan. Yang telah kita ketahui hanya bisa untuk mengalami 3 kali perulangan karena pada register CX kita menginput nilai 3 yang berarti ada 3 kali perulangan yang dilakukan. Untuk program tugas akhir itu bagian paling awal itu sama dengan program sebelumnya yang telah kita bahas. Itu terdapat header di mana ada .model small itu untuk menyimpan suatu lokasi memori. Kemudian ada org 100H itu yang menandakan alamat memori itu dimulai pada 100 heksa. Kemudian ada JMP proses atau jump proses di mana kita tahu kalau JMP itu merupakan perintah dari pencabangan tak besaran. Kemudian ada X0DB 1013 ini 1013 menyatakan line baru dan enter. Di sini terdapat pilihan menu di mana ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, not, and, or, XOR, dan yang terakhir itu exit atau keluar. Nah, apabila kita memilih nanti di output kita memilih salah satu dari operasi ini, maka akan terjadi operasi di mana jika kita memilih penjumlahan maka akan muncul untuk kita masukkan 2 bilangan di mana nanti akan muncul hasil penjumlahannya. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat nanti di hasil output yang ditampilkan. Oke, selanjutnya ini hasil output yang ditampilkan dari program tugas akhir yang telah kita bahas sebelumnya, di mana terdapat 9 pilihan menu. Yang pertama itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, not, and, or, XOR, dan exit. Nah, kita dapat memilih dari 9 pilihan menu ini. Sebagai contoh, ini memilih operasi XOR, di mana jika kita mau melakukan operasi XOR maka kita akan memasukkan angka 8. Kemudian kita masukkan angka pertama yaitu bernilai 0, kemudian masukkan angka kedua bernilai 0. Nah, dimana kita tahu kalau XOR itu apabila kita memasukkan 2 inputan yang sama, baik itu 00 ataupun 011, maka hasil output yang dihasilkan itu bernilai 0. Nah, dari sini kita dapat tahu bahwa jika kita memasukkan nilai inputan itu 00, maka hasil XOR yang dihasilkan yaitu bernilai 0. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.